Kalau boleh jujur, kuliah di China itu nggak selalu asik dan nggak semenyenangkan yang kamu bayangkan. Oke, sebelumnya kenalin aku Arya, mahasiswa S2 tahun pertama jurusan MBA di salah satu universitas di China. Aku di sini udah 6 tahun dari S1 sampai sekarang. Sedikit cerita, aku setelah lulus SMK tahun 2019 langsung ke China belajar bahasa Mandarin 1 tahun. Habis itu aku lanjut jurusan. Tahun 2021 sampai 2022 itu aku ngambil jurusan ilmu komputer, tapi itu wah susah banget. Jadi aku mutusin pindah jurusan ke sastra Mandarin gitu. Jadi aku lulusan S1 sastra Mandarin ya. Dan ini di channel ini nanti aku bakalan ngajar bahasa Mandarin juga ya gitu. Nanti aku bakalan coba buat video yang mudah difahami gitu, yang relate sama kehidupan sehari-hari. Oke, selama 6 tahun di sini pengalamanku kuliah di China itu memang nggak selalu buruk dan nggak selalu bagus ya. Tahun 2019 pertama kali ke sini aku nggak bisa bahasa Mandarin, dan kalau mau beli barang pasti harus pakai bahasa Mandarin kan. Nah, itu kesulitan yang menurutku nggak nyaman banget. Tahun 2019 akhir, September sampai Desember itu masih belum terlalu bisa bahasa Mandarin. Jadi aku mutusin untuk belajar tiap hari, belajar kosakata, tonton video yang ada di YouTube gitu ya, untuk membantu aku belajar. Ya meskipun aku juga ada pelajaran Mandarin, tapi belajarnya juga pakai bahasa Inggris kan. Nah, bahasa Inggrisku itu nggak terlalu bagus. Jadi aku mutusin lihat nonton-nonton video yang ada di YouTube juga gitu, belajar mandiri. Gak lama kemudian sebelum 1 tahun atau kalau nggak salah itu 8 bulan aku lulus HSK 4 gitu. Nilai ya kurang lebih memuaskan gitu. Selain itu masalah yang sering aku temui ya bahasa gitu. Karena itu masuk akal juga sih, kita belajar di sini kita harus bisa bahasa sini juga. Ya masuk akal. Kalau semisal kita mau belanja gitu ya, mau ngomong apa sama orang lokal gitu, itu harus pakai bahasa Mandarin. Jadi mau nggak mau kita harus belajar gitu dan harus bisa. Tapi setelah aku pikir-pikir ya, kita bisa Mandarin itu sebenarnya nggak rugi gitu. Nah, kita bisa survive di sini, bisa punya hidup yang lebih bagus gitu ya. Maksudku kayak nggak bakalan bingung lagi gitu loh. Nah, nanti kesempatan bakalan lebih banyak. Nah, untuk makanan itu aku nggak terlalu pikirin karena aku masalah makanan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu picky gitu. Makanan aku nggak masalah. Tapi kalau misal kalian nggak terbiasa sama makanan-makanan yang aneh-aneh, nggak aneh-aneh, maksudku ya makanan asing lah gitu ya. Mungkin butuh waktu untuk adaptasi. Nah, untuk cuaca nih yang paling menantang gitu. Awal-awal aku mikirnya gini, wah ini winter pasti asik nih, ada salju gitu. Iya, benar. Saljunya enak. Tapi pas winter nyatanya, wah rasanya menderita gitu, dingin. Badan kita hangat, tapi kaki kita selalu dingin. Menurutku yang enak itu musim semi dan musim gugur. Musim panas di sini lebih panas dari Indo kayaknya ya, karena di sini itu lembab. Nah, gitu. Kamu nggak ngapa-ngapain tiba-tiba keringat gitu. Terus rasanya di kulit itu nempel-nempel. Pas aku baru-baru di China itu aku sedikit introvert gitu ya di sini, agak pemalu dan insecure karena aku nggak terlalu bisa bahasa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Mandarin gitu. Tapi aku ya seiring berjalannya waktu ya kayak aku bilang tadi, belajar lewat YouTube, lihat-lihat, download-download PDF lah, apalah gitu ya untuk membantu belajar gitu. Ya setelah 1 tahun bahasa Mandarinku lebih bagus, jadinya lebih bagus. Bahasa Inggris pelan-pelan juga jadi makin bagus gitu. Ya tapi nggak sebagus orang-orang di sana ya. Aku belum pernah tes IELTS, belum pernah tes TOEFL. Tapi kalau bahasa Mandarin aku sekarang ada di level 5, HSK 5 gitu. Aku tes tahun 2023 lalu. Nah, aku rencana tes lagi tahun ini, tapi aku belum tahu tes HSK berapa. Karena di univ kita itu ada persyaratan untuk tes HSK, minimal HSK 5 untuk lulus gitu. Dan kita juga butuh HSK untuk nambah poin akademik kita gitu. Karena di scholarship kita itu ada perhitungannya tiap tahun. Nah, itu yang kita selamatin gitu. Nah, buat kamu yang lagi siap-siap mau kuliah ke China, coba research dulu gitu, kampusnya kayak gimana gitu ya, kehidupan di sana kayak gimana, apa aja yang perlu disiapin. Misal bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan lain-lainnya gitu ya. Kalian mungkin bisa tanya lewat PPIT di kota tujuan kalian gitu. Kalian bisa cari di Instagram gitu PPIT, bisa tanya-tanya di sana.
Nah, lanjut yang tadi aku bilang kan, aku agak introvert. Nah, tapi sekarang aku lebihnya ke extrovert. Aku suka banget ngobrol sama orang. Karena di pemikiran aku sekarang, kalau semisal aku ngomong sama banyak orang, banyak kenalan, aku juga bisa belajar banyak hal gitu. Nggak cuman dari kelas aja. Jadi aku saranin kalian kalau semisal nanti kuliah ke China, jangan malu-malu ngobrol sama orang. Jangan malas kenalan sama orang. Kenalan aja, kalian bisa belajar banyak dari mereka. Jangan insecure. Itu nggak ada gunanya insecure. Kalau semisal kurang pede karena bahasa Mandarin, nggak apa-apa. Praktik terus, latihan terus. Nggak apa-apa kamu latihan sama teman-teman sekelasmu, teman-teman Indo gitu ya, nggak apa-apa. Siapapun itu bisa. Mau baru belajar juga nggak apa-apa. Yang penting kita latihan. Saranku jangan langsung latihan sama native karena kemungkinan native bakalan bingung sama apa yang kamu omongin gitu karena kamu juga baru belajar gitu dan kemungkinan besar nada, pronunciation dan kosakata yang kamu pakai masih perlu diimprove dulu gitu. Contoh nada nih, kamu mau bilang ma, kamu malah bilangnya ma, orang Cina pasti bingung ini kamu bilang apa gitu. Atau enggak pronunciationnya, contoh kamu bilang cow, nah como contohnya, tapi kamu malah bilang zomo gitu kan, orang Cina bingung. Jadi aku saranin latihan sama anak-anak inter dulu atau sama teman-teman yang lagi belajar bahasa Mandarin juga gitu, biar bisa saling koreksi. Karena sepengalaman aku ya, kalau kita belajar sama orang yang sama-sama belajar, dia bakalan refleks gitu, oh ini salah nih, aku tahu yang dia maksud gitu. Nanti dia bakalan koreksi kamu secara langsung. Nah, apa aja nih yang perlu kamu siapin kalau mau kuliah ke China? Nah, aku ada 4 poin yang mungkin perlu kamu benar-benar siapin ya. Yang pertama itu mental untuk bersaing, karena nanti di kelas kalian itu nggak cuma orang Indo gitu, nggak semua orang bisa diajak kerjasama gitu. Jadi kalian harus bersaing. Entah itu secara akademik atau secara praktik gitu. Kalian harus bersaing di bahasa Mandarin. Iya, karena banyak banget orang-orang luar itu negara-negara tetangga kita mungkin ya. Bahasa Mandarinnya bagus banget gitu, mungkin lebih bagus dari bahasa Mandarin kita. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kita juga bisa lebih bagus dari dia gitu ya. Nah, yang kedua itu percaya diri. Ini harus benar-benar disiapin. Karena kalau semisal kamu nggak percaya diri ya, bayangin, kamu ada kesempatan untuk menampil, tapi kamu selalu mikir kayak, wah ini aku bakalan dijudge sama orang gitu, aku nggak percaya diri. Jadi kamu secara tidak langsung bakalan hilang kesempatan. Kalau semisal kamu percaya diri, kemungkinan bakalan banyak kesempatan yang akan datang. Yang ketiga itu bahasa Mandarin. Kalau bisa sebelum ke China kamu belajar bahasa Mandarin dulu. Ya basic-basic nggak apa-apa, SK1. Yang penting ada modal bahasa Mandarin dulu. Karena nanti setelah kalian sampai di sini itu nggak ada yang ngerti gitu. Kamu ngomong bahasa Inggris selancar apapun, kamu mau IELTS band 9 pun, orang China itu jarang banget yang pakai Inggris gitu. Jadi kalau bisa siapin bahasa Mandarin gitu, minimal HSK1 lah gitu, bisa ngomong sehari-hari. Basic gitu, misal mau belanja, mai ce ge, misal contoh mau bilang ini, ce ge, na ge, gitu. Paling basic. Terus yang terakhir itu kalian harus siapin mindset untuk mengingat tujuan awal kalian. Tujuan awal kalian ke sini ke China itu apa gitu. Jangan sampai, karena ini banyak banget kejadian datang ke China belajar, awalnya tujuan belajar bahasa Mandarin tapi ujung-ujungnya kebanyakan main. Kan yang rugi siapa gitu kan, udah bayar, semisal kalau bayar ya udah bayar gitu kan, habisin duit gitu, nggak dapat apa-apa. Mandarinnya lancar? Enggak gitu. Kenapa? Karena kebanyakan main. Nah, jadi kalian harus ingat tujuan awal kalian ke China itu apa gitu ya. Tujuan awal kalian belajar, ya kalian harus ingat terus tuh belajar. Kalau semisal kalian main terus, kalian bakalan ketinggalan sama teman-teman kelas kalian, sama saingan kalian gitu ya. Kalian bakalan tersaingi dan bakalan tertinggal gitu. Kalau semisal teman kelas kalian atau teman-teman kalian, teman dekat kalian bilang, "Ah, apa sih belajar terus?" Gak usah dipeduliin, kamu belajar aja. Oke, kalau kamu nggak mau ketinggalan tentang kehidupanku di China, vlog-vlogku di China gitu, atau belajar bahasa Mandarin, boleh banget untuk subscribe channelku ini. Terima kasih dukungannya. Atau kalian juga bisa follow aku di Instagram dan TikTok. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.